Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu macam-macam hikmah yang kita bisa ambil di dalam kehidupan. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang macam-macam hikmah di dalam menjalani kehidupan. Perjalanan hidup yang dijalani memberikan pelajaran berharga yang membentuk karakter dan pendewasaan diri. Jadi semakin hidup kita dijalani di sini di dalam kehidupan ini, kita senantiasa mendapatkan pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Baik di situ pelajaran berharga dalam kehidupan yang pahit, berbagai macam ujian, ataupun di dalam berbagai macam kebahagiaan yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan ini. Itu semuanya bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran hidupnya di dalam kehidupan yang kita jalani. Setiap pelajaran hidup yang kita jalani di sini bisa membantu karakter pendewasaan diri. Salah satu contohnya misalkan kita senantiasa mencari nafkah sendiri, membentuk karakter pribadi yang mandiri di dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa mendewasakan diri kita sendiri. Dengan kita mencari nafkah sendiri, mandiri di dalam kehidupan kita, kita sudah berusaha untuk mendewasakan diri kita sendiri. Dan juga di sini dalam hal pendewasaan diri, kita senantiasa harus tahu tentang arah tujuan hidup kita. Sejatinya dunia di sini bukan titik akhir dari perjalanan. Dunia di sini merupakan perjalanan kita untuk menuju kepada akhirat. Makanya di sini kita senantiasa harus sadar diri. Orang yang sadar diri dan juga mengakui bahwa dunia di sini merupakan tempat perjalanan menuju kepada akhirat, mereka kemudian mencari bekal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pendewasaan diri kita. Jangan seperti anak kecil yang tidak tahu arah tujuan hidup kita, tidak tahu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini orang yang dewasa, mereka sadar bahwasanya sejatinya manusia di sini akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Ini juga termasuk kepada pendewasaan diri. Berbagai pengalaman baik suka maupun duka dapat direnungkan untuk mendapatkan hikmah bermakna seperti peningkatan rasa syukur, ketahanan mental yang lebih kuat, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Artinya di sini di dalam menjalani kehidupan ada suka, ada duka.
Setiap suka dan duka di sini yang kita jalani, yang kita dapatkan di sini ada hikmah bermakna. Salah satu contohnya di sini meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kehidupan yang bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala di sini senantiasa kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan harta benda. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Makanya dengan adanya suka maupun duka di dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketahanan mental yang lebih kuat. Artinya di dalam menjalani kehidupan dihadapkan berbagai macam rintangan dan juga cobaan. Itu biasa sudah hidup memang seperti itu. Sejatinya manusia di sini merupakan makhluk yang berusaha dan setiap usaha pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Makanya tujuan yang ingin dicapai di sini butuh effort yang kuat, butuh usaha dan juga doa yang banyak dari kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Sejatinya orang yang berusaha di sini, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih mudah di dalam menggapai tujuan-tujuan kita. Makanya di sini setiap perjalanan hidup pasti ada berbagai macam hikmah. Yang pertama peningkatan rasa syukur kita, yang kedua ketahanan mental lebih kuat, yang ketiga di sini kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Orang yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan, di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan tentunya di sini karena faktor-faktor berbagai macam hal yang mereka miliki. Salah satu contohnya pengalaman hidup. Setiap orang di sini memiliki pengalaman hidup. Makanya di sini ada istilah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Makanya di sini seseorang yang menjalani kehidupan pasti ada hikmah yang kita dapatkan di dalam perjalanan hidup kita. Setiap hikmah di situ ada ilmu. Makanya semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan bijak di dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya. Berikut adalah berbagai macam hikmah dari perjalanan hidup yang Anda jalani. Yang pertama di sini hikmah yang pertama, macam-macam hikmah yang pertama peningkatan rasa syukur. Yang kedua di sini pembentukan ketahanan mental. Setiap ujian dan kegagalan melatih kesabaran dan mental Anda. Mental Anda hal ini membangun ketangguhan sehingga Anda lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Artinya setiap perjalanan hidup di sini yang kita jalani pasti ada hikmah di dalamnya. Setiap hikmah yang kita dapatkan di sini sebagai bekal kita agar supaya kita memiliki ketahanan mental yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Setiap ujian di sini ada hikmahnya. Orang kalau diuji bukan semakin lemah, melainkan orang tersebut akan semakin kuat. Makanya di sini salah satu contohnya ujian diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum diberikan sakit dengan orang yang sudah diberikan sakit berbeda. Lebih tahan orang yang diberikan sakit. Karena mengapa? Karena orang yang diberikan sakit sudah merasakan sakitnya. Sedangkan orang yang masih belum sakit di sini belum merasakan sakitnya, termasuk di dalam kehidupan ini.
Tapi di sini jangan sampai penyakit menimpa kita. Artinya kita harus berusaha menjaga kehidupan kita agar lebih sehat lagi. Peningkatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa di sini? Menjaga kesehatan kita. Lebih prima, lebih semangat lagi. Allah lebih cinta kepada mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah, baik lahir maupun batin. Dan juga macam-macam hikmah dari perjalanan hidup yang kita jalani di sini yang nomor 3, yaitu tumbuhnya empati dan welas asih. Pernah merasakan kesulitan atau kesedihan membuat kita lebih mudah memahami dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Jadi di sini dengan kita menjalani kehidupan baik suka maupun duka, timbulnya rasa empati kepada orang lain. Karena mengapa di situ? Karena kita sebelumnya merasakan apa yang orang lain jalani, apa yang orang lain di sini pikirkan, apa yang orang lain di sini timpa. Makanya di sini rasa empati, merasakan apa yang orang lain rasakan di sini memang sangat penting supaya apa di sini timbul rasa peduli terhadap orang lain. Yang selanjutnya di situ macam-macam hikmah dari perjalanan hidup yang kita jalani. Yang selanjutnya pendewasaan diri dan kebijaksanaan. Makanya di sini seorang di dalam menjalani kehidupan tentunya ada hikmah yang kita bisa ambil, dan hikmah tersebut membentuk karakter pendewasaan diri kita. Dan ketika kita dewasa, maka sejatinya kita akan bijak, benar di dalam mengambil keputusan. Macam-macam hikmah yang kita bisa ambil di dalam kehidupan di sini. Yang selanjutnya kapasitas untuk memaafkan. Perjalanan hidup seringkali melibatkan konflik atau kekecewaan. Hikmah yang didapat adalah kemampuan untuk memaafkan, melepaskan dendam dan mencapai kedamaian batin. Ingat di sini, orang sejatinya kalau sudah minta maaf kepada kita, kita senantiasa memaafkan orang tersebut. Sudah sejatinya seorang manusia, jikalau ada orang yang minta maaf, maafkanlah. Jangan pernah menyimpan dendam di dalam hati, karena dendam di situ termasuk sebuah api yang bisa membakar hati. Lepaskanlah dan maafkanlah jikalau ada orang yang meminta maaf terhadap kita. Terima kasih, itulah berkaitan dengan macam-macam hikmah yang kita bisa ambil di dalam kehidupan ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.